Penerapan dari Injil sebagai kekuatan Allah itu begini. Pertama, percaya sepenuh hati kepada Injil. Berhenti mengandalkan kekuatan sendiri untuk jadi benar di hadapan Tuhan. Kadang kita mikir, aku harus lebih suci dulu. Atau aku harus memperbaiki diri dulu baru Tuhan bisa terima aku. Tapi Injil justru berkata, Tuhan menerima kita ketika kita percaya, bukan ketika kita sempurna. Jadi, hidup dalam Injil artinya sadar bahwa kita diselamatkan karena anugerah, bukan usaha. Olga, see you made. Karena itu just sila thinking this. Oh, that's the natural thing. Ada perubahan karakter, cara berpikir, cara menghadapi masalah, cara memperlakukan orang lain. Injil nggak bikin kita religius doang, tapi bikin kita makin mirip Kristus. All this, my theme to Rafagid. Paulus bilang dia nggak malu. Nah, kita gimana? Kadang kita takut dibilang fanatik, atau takut ditolak. Tapi, kalau Injil itu benar-benar kuasa Allah yang menyelamatkan, masa kita simpan sendiri? Sekalipun kita belum pandai berkata-kata, tapi lewat hidup kita yang berubah, itu sudah jadi kesaksian tentang kuasa Injil. What's been interesting ya? Percaya, berubah, dan bagikan. Karena Injil bukan cuma buat disimpan, tapi untuk dijalani dan dibagikan ke orang lain. Mau sekarang kita lanjut ke pembahasan ayat ke-17. Lanjut ke ayat 17. Oke, sekarang kita masuk ke Roma 1:11. Ya, ini ayat yang dalam banget dan jadi fondasi teologi keselamatan. Sebab di dalamnya dalam Injil nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Nah, di sini Paulus ngajak kita lihat lebih dalam bahwa Injil bukan cuma soal penyelamatan, tapi soal pewahyuan, yaitu bagaimana kebenaran Allah dinyatakan. Kebenaran di sini bukan cuma soal sifat Allah yang benar, tapi lebih ke karya Allah dalam membenarkan manusia berdosa. Dan yang menarik, proses ini bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, artinya dari awal sampai akhir semuanya tentang percaya. Bukan mulai dari iman, lalu dilanjutkan pakai usaha manusia, tapi terus-menerus hidup dalam iman. Lalu ditutup dengan kutipan dari Habakuk 2:4. Orang benar akan hidup oleh iman. Ini kalimat yang jadi revolusioner. Bukan orang benar akan hidup karena perbuatan, tapi oleh iman. Biodiskus esfoadekatchen. As. Dan iman di sini bukan cuma percaya Tuhan itu ada ya, tapi percaya penuh pada apa yang Tuhan lakukan melalui Kristus. Percaya bahwa Injil cukup, kasihnya cukup, anugerahnya cukup. Jadi bukan iman yang asal percaya aja, tapi iman yang bersandar sepenuhnya pada kebenaran Injil. Gimana kamu mau lanjut ke ilusi atau langsung masuk ke contoh dari Abraham biar makin jelas?